Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah untuk kamu, apakah dia mencintaimu Gemini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Kita langsung saja untuk kamu Gemini. Di sini kita pick a card ya. Di sini ada 6 kartu ya, silahkan kamu pilih ya, apakah dirinya di mana ya. Ini pile pertama, pile kedua, pile ketiga, pile keempat, pile kelima, pile keenam ya. Ini hanya inti-intinya ya, karena memang saya kondisi kesehatan lagi tidak fit ya. Jadi inti-inti saja. Semoga kalian semoga resonate dan terhibur juga ya. Tidak seperti kemarin ya yang saya mendetail, tetapi ini khusus langsung rangkuman atau intisarinya aja yang bisa kamu lihat apakah dia mencintaimu atau tidak ya. Karena kalau terlalu banyak otomatis saya harus fit ya, karena saya harus berpikir terus menerima energi dari kalian juga lumayan agak berat ya. Jadi semoga hari ini tidak berat ya. Cuman kemarin tadi malam ini Taurus dengan Sagittarius ya, saya bilang energinya, saya mau cari energi yang agak sedikit ringan-ringan, ternyata energi mereka berat-berat ya. Waduh, repot juga ya. Prediksi saya salah ya, karena menyerap energi kalian itu kadang-kadang menurut saya ini kayaknya energinya ringan, ternyata berat. Akhirnya ya mau tidak tapi sudah terlanjur reading ya, otomatis saya harus selesaikan ya. Dan semoga kalian Gemini energinya jangan terlalu berat-berat untuk saya ya. Seperti gitu ya. Kalau ada 6 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, si C untuk file ketiga, si D untuk file keempat, si E untuk file kelima, si F untuk file keenam. Kalau ada 6 orang, kalau cuma satu, pilih satu dari ke-6 file ini ya. Kalaupun terlalu cepat, bisa kalian pause dulu ya. Setelah kalian pause, kamu pilih. Habis setelah pilih, baru kamu bisa lanjut mendengarkan readingannya. Ya, itu ya yang bisa ya. Kita langsung saja untukmu Gemini. Kita mulai dari file pertama. Untuk file pertama saya lihat di sini orangnya ya, dia sebenarnya ingin PDKT terhadapmu ya, ingin mengenal kamu lebih jauh. Artinya orang ini tulus ya. Orangnya juga saya lihat di sini pemberani ya, cuman memang kalau untuk cinta dia masih hati-hati ya, tidak seperti kalau kerjaan dia langsung aja ya. Tetapi kalau cinta ini bicara hati, dia juga tidak mau tersakiti dan tidak mau menyakiti, sehingga mau tidak mau dia lebih up terhadap dirinya, memperbaiki diri dan menunggu respon darimu Gemini ya. Orangnya penyayang ya, sabar juga, dan saya lihat di sini dia menginginkan akan kamu yang nyata ya, bukan hanya sekedar palsu imajinasi aja, ataupun mungkin sekedar di dunia maya. Karena saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama mungkin suka chattingan dengan kamu, ataupun ya bersahabat baik ya di sosmed, tapi pada saat dunia nyata kok diam ya. Kok kayak pemalu gitu ya. Karena memang dia juga kan tadi saya bilang krisis percaya diri, entah dari diri dia yang pemalu ataukah diri dia kamu ya. Tetapi yang pastinya dia mau suatu saat nanti bisa menjadi milikmu. Dia memantaumu dari kejauhan ya.
dan berusaha untuk bisa lebih up terhadapmu dan mengharapkan kamu juga bisa menerima akan cintanya. Apakah dia cinta padamu? Iya, dia mencintaimu dan berharap kamu pun sama bisa mencintai dirinya. Oke, ini yang pile pertama ya. Dan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama dari zodiaknya ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Cancer. Wah, Cancer double nih, bagus ya. Virgo, Libra, dan Scorpio ya. Kita lanjut ke inisialnya. Untuk pile pertama di sini ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, S, T, P, R, U, W, J, K, dan L ya. Ada beberapa yang double juga. Oke, berarti energinya bagus kalau yang double. Oke, itu dari pile pertama ya. Selamat buat kalian yang memilih pile pertama. Kita lanjut ke pile keduanya. Creng. Oke, orang ini saya lihat ya, orangnya masih agak sedikit egois ya, orang-orang pile kedua ya, tetapi sebenarnya dia penuh cinta ya. Tapi memang orangnya kasar ya. Kasar bukan berarti kasar tidak sayang, bukan kasar tapi gimana, keras mungkin ya, punya pendirian, terus masih childish juga, terus masih ingin dimengerti, masih ingin happy hura-hura ya. Tetapi dia punya hati yang tulus, hati yang baik ya. Gemini, dia menginginkan sosok yang bisa menyamankan dia, mempercayai dia 100%, seakan-akan kayak oke, saya mengerti akan dirimu ya. Orang ini ada luka batin yang mana dulu mungkin didikan orang tua terlalu keras, ataupun mungkin ada trauma dari masa lalu tentang dirinya ya, dari orang-orang sebelumnya ya. Sehingga ya dia membentuk karakternya juga agak sedikit keras dan kasar ya. Kasar ini bukan berarti apa, tapi gerasa gerusu gitu ya. Bukan berarti dia tukang pukul, enggak, tetapi gerasa gerusu gitu. Jadi terkadang mungkin maksudnya benar, tetapi karena caranya salah, akhirnya kamu tersinggung atau bagaimana ya. Tetapi dalam tanda kutip dia tidak pernah mau menyinggung siapapun atau menyakiti siapapun. Cuman memang dia karakter atau pembawaan ya, yang agak sedikit orang bilang itu apa ya, sedikit polos ya. Jadi bukan berarti dia orangnya negatif, dia selalu berpikir positif. Cuman kalau orang yang tidak mengerti akan dirinya ya, berarti mungkin akan tersakiti. Tetapi dia tetap orang yang baik ya. Tampangnya aja yang agak sedikit menyeramkan ya, menyeramkan atau apa ya, agak sedikit kaku, datar mungkin ya. Tetapi hatinya baik, penuh dengan kelembutan ya. Kamu jangan pernah takut akan cintanya, dia sangat tulus untukmu. Apakah dia mencintaimu? Iya, dia sangat-sangat mencintaimu untuk pile kedua ya. Dia menginginkan cinta yang nyata bersamamu, yang bisa membuatnya happy dan bisa mengobati luka batinnya, bisa mengayomi dia. Karena memang dia kelihatan ini ya, orang-orang di pile kedua ini seakan-akan tidak mempunyai masalah karena happy terus ya. Tetapi sebenarnya banyak masalah yang dia sembunyikan, dan dia mau mendapatkan pasangan yang bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalah itu ya, terutama bisa membuatnya tenang ya. Ibaratkan ini orang ini kayak macam anak mama ya. Anak mama itu yang ibaratkan ya betul-betul kelihatan sangar di luar, tetapi betul-betul rapuh di dalam dan betul-betul bucin. Jadi ya dia sangat menginginkan akan dirimu yang tulus, bisa mengekspresikan rasa cinta dari pelukan, perkataan ya, dan sentuhan. Dia haus kasih sayang ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang memilih pile 2. Apakah dia mencintaimu? Iya, dia mencintai kamu. Untuk yang terkoneksi dengan pile kedua dari zodiaknya di sini ada Libra, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Scorpio, Sagittarius, dan Capricorn ya. Dari inisial kita ke kartu inisial. Di sini ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, S, I, M, P, L, D, H, dan U ya. Ada beberapa juga yang double, berarti energinya up. Oke, itu yang saya lihat dari pile kedua. Semoga resonate juga. Dan kita lanjut ke pile ketiganya. Oke, untuk pile ketiga ya, saya lihat di sini ya, ada beberapa orang yang sebenarnya suka sama kamu ya. Artinya gini, kok suka sama kamu? Maaf, suka pada dirinya. Artinya dia tergoda ataupun dia menggoda ya. Kamu bisa menyesuaikan. Di sini karena saya lihat di sini ada hubungan triparty ya, yang mana ataupun mungkin juga sebaliknya di diri kamu ya, dia merasa cemburu sehingga dia membalasnya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, entah ini di diri kamu atau di diri pasanganmu
Kenapa pasanganmu macam contohnya berpaling darimu, pasti ada sesuatu, entah dari dirimu yang salah atau dirinya ya. Jadi kamu bisa vice versa ya, bisa terbolak-terbalik, kamu menyesuaikan saja. Dan kalaupun tidak terjadi padamu berarti bukan energimu ya, kamu bisa menyesuaikan. Oke, di sini saya lihat di sini ada faktor kecemburuan yang pile ketiga ya. Sehingga serasa kayak saya kok tidak nyaman bersamamu, kok dia, ataupun ya itu pemikirannya ya, kok kenapa kamu nggak setia, kenapa kamu sudah nggak sayang saya lagi, kenapa kamu berpaling dariku. Itu pemikiran-pemikiran negatif dirinya, yang mana dia pusing stres dengan hidupnya, tambah lagi pusing stres dengan masalah percintaan. Dan akhirnya mau tidak mau dia mencari pelampiasan ke orang lain, walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa itu salah gitu ya, untuk mungkin membalas, ataukah kalau seandainya kamu tidak memberbuat kesalahan, ya setidaknya dia mau mencari kenyamanan dari orang lain gitu ya. Dan saya lihat di sini dia ada ini karma ya, entah menjalani karma, sedang menjalani karma, atau ya dalam artian lagi pusing stres ya, ataupun mungkin kondisinya juga dia lagi terpuruk ya, kondisi saat ini. Sehingga saya lihat di sini dia lebih fokus pada karir dia, pencapaiannya ya, terutama hutang piutang yang harus dia selesaikan. Dan untuk masalah percintaan, saya lihat di sini ya, dia orangnya kayak memang saya lihat nggak terlalu signifikan dalam hal percintaan ya. Dia kayak macam mut-mutan gitu. Jadi bosan ya dengan yang ini, bosan dengan yang itu. Makanya saya lihat di sini dia lebih fokus pada karirnya ya, ataupun persahabatan, ataupun pertemanan, ataupun orang kantor gitu ya. Misi-misi dia untuk bisa lebih up terhadap dirinya gitu. Dan kalau untuk masalah percintaan, saya lihat tidak. Kenapa? Karena dia bad mood-mutan gitu ya, dan cepat bosanan. Sehingga saya kategorikan apakah dia cinta padamu, tidak. Kenapa? Karena dia masih labil, masih ingin, sisi egoisnya ada sisi egois ya, macam contoh di pile kedua tadi, dia egois, tetapi pile ketiga ini lebih egois tapi ingin ke diri sendiri. Sedangkan pile kedua kan egois tapi bucin kan, jadi beda ya. Jangan kalian bilang, Kak Ica bilang tadi di pile kedua dia egois tapi ini masih sayang cinta. Kok di sini tidak, beda. Karena ini dia lebih mencintai dirinya sendiri, egois lebih ke dirinya, sehingga pasangannya selalu terluka, entah perbuatan atau dalam ucapan dia atau tindakan dia yang agak sedikit gerasa-gerusu juga ya, sedikit, cuman dia lebih ibaratkan tidak mempunyai hati. Kadang-kadang dia minta maaf ulang lagi, ataukah bahkan tidak minta maaf atas kesalahannya, serasa dirinya yang paling benar, seperti gitu ya. Jadi apakah dia mencintaimu untuk pile ketiga? Tidak. Oke, semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang yang terkoneksi denganmu di pile ketiga dari zodiaknya. Dari zodiak di sini ada Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagittarius ya. Dari inisialnya ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, R, W, M, S, A, G, D, I, dan U ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Semoga resonate untuk kalian yang yang terkoneksi dengan orang-orang di pile ketiga. Kita lanjut ke pile keempat. Oke. Untuk pile keempat orangnya saya lihat di sini penuh misterius ya, sangat-sangat penuh dengan kalau dibilang agak sedikit tertutup ya. Terus juga egois juga. Dia sebenarnya dia tuh bertopeng sebenarnya ya. Jadi dalam artian gini, dia tuh kayak baik gitu kan, agamais gitu. Tetapi ternyata dalam sisi dirinya itu sangat jahat ya. Artinya playing victim gitu. Seakan-akan kalau contohnya ya, dia yang salah tapi menuduh kamu yang salah. Jadi ibaratkan seakan-akan dia yang korban, padahal sebenarnya dia yang dalang dari korban itu, dalang dari permasalahan itu, mengorbankan orang lain tetapi serasa dirinya yang korban gitu, berkoar-koar ya, pokoknya topeng aja, serasa bahwa dirinya yang paling hebat, serasa dirinya yang paling kuat, serasa dirinya yang paling pintar ya. Jadi dia diam-diam ya, diam-diam, pokoknya intinya dia kamuflase ya. Orang ini seakan-akan kayak macam
dia suka kamu tapi dia bilang saya nggak cinta kamu, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bucin tapi dia bilang saya nggak butuh kamu. Ataupun yang tadi dia serasa, macam contoh kalau kamu sudah bercerai ataupun mungkin kamu sudah putus dengan dia bilang kamu yang salah, kamu yang selingkuh, padahal dia bermain hati, ya. Dia pergi meninggalkanmu, baru ujung-ujungnya kamu mungkin dekat dengan seseorang, langsung dia tuduh, wah tuh dia selingkuh kan, tuh kan, benar kan. Jadi pokoknya intinya dia playing victim, ya, serasa dirinya paling benar, serasa dirinya korban, tidak pernah bersalah, ya, dan semua melimpah kesalahan dia diberikan ke pasangannya. Jadi apakah dia cinta padamu? Tidak. Kenapa? Dia penuh dengan topeng kemunafikan, ya. Jadi nggak usah dengan orang-orang ini sudah dalam hubungan toksik parah kalau bertahan, ya. Karena kalau kita dengan orang-orang seperti gini percuma, ibaratkan tuh kita menyimpan duri dalam daging, ya. Tidak terasa tapi sakitnya luar biasa, ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk file ke-4. Semoga resonate, dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya. Yang terkoneksi dengan kalian dari zodiaknya untuk file ke-4 ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius, ya. Kita lanjut ke inisial. Untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, A, Y, D, R, U, B, M, H, K, L, dan I, ya. Ada beberapa juga yang double, berarti energinya up. Oke, kita lanjut lagi ya untuk file kelima. Kita lihat. Oke, di sini orang yang terkoneksi dengan kamu, ya, orangnya sangat-sangat penyayang, sangat-sangat sabar, ya, sangat-sangat friendly, ya. Pokoknya intinya dia humble, tidak neko-neko, ya, walaupun mungkin kondisinya dia banyak diam, banyak bungkam, ya. Tetapi orang ini tidak penipu, ya, tidak palsu, tidak bertopeng, ya. Dia pokoknya serasa bahwa ingin mendapatkan kedamaian dari kasih sayang yang tulus, terutama dalam cinta, ya. Yang mana ya dia haus kasih sayang, ya dia betul-betul ingin membahagiakan orang-orang yang betul-betul menyayangi dan mencintainya, dan betul-betul juga dia sayang padanya gitu. Bukan hanya sekedar datang aja, ya. Jadi orang ini mungkin kadang-kadang dilihat juga agak sedikit cuek, ya, karena orangnya nggak mau mem-PHP-in orang, ya, gitu ya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di luar lagi hujan. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu, dia keras. Kalau memang tidak, dia punya prinsip, dia punya tanggung jawab, ya. Jadi orang ini tidak mau mempermainkan siapapun dan tidak mau dipermainkan juga. Jadi tetap tulus, ya. Dia orangnya ringan tangan juga, ya, suka membantu, suka menolong sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan dia juga tidak bisa berkata iya atau janji-janji palsu, ya, memberikan harapan palsu, tidak. Jadi terkadang orang-orang berpikir bahwa kayaknya dia sombong, dia angkuh, padahal sebenarnya tidak, ya. Cuman memang dia agak sedikit tertutup, tetapi jiwanya itu jiwa penuh dengan kelembutan, kasih sayang, cinta kasih, ya. Dan orang ini memang agak sedikit tidak ekspresif, ya. Jadi kalau mungkin dia orang baru, dia belum bisa mengatakan cinta kepadamu. Kenapa? Karena ya dia orangnya lebih banyak sabar menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu. Dan ya setidaknya dia mapan juga gitu. Apa yang dia mau persembahkan kalau tidak ada pekerjaan atau apapun. Karena saya lihat di sini memang kondisinya dia lagi fokus pada karir, ya, karena mungkin mungkin dia tulang punggung keluarga sehingga dia harus fokus pada dirinya dulu dan keluarga, ya. Ataupun mungkin juga kalau dibilang ya mungkin ada beberapa hutang yang harus dia selesaikan, ya, ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Hujannya tambah deras, ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, apakah dia cinta padamu? Iya, dia cinta padamu, walaupun tidak terlalu ekspresif. Makanya di sini yang di file kelima, ya, untuk kalian yang memilih file kelima ini harus bisa lebih agresif, ya, ekspresif, terus bisa lebih up terhadapnya, ya. Jangan dia diam, kamu diam. Terus siapa yang maju, siapa yang berbicara, siapa yang bersuara, siapa yang bertindak, ya. Gitu ya. Dalam hubungan jangan ada jaim-jaim, ya. Kalau nggak mau komitmen dan nggak mau menerima masukan, ya jangan berhubungan. Intinya kan gitu, ya. Di sini memang dia masih malu, ya, karena ya artinya dia tuh ukur di badan sendiri gitu, ya. Artinya dia masih krisis kepercayaan diri untuk percintaan, tetapi dia penuh dengan tanggung jawab, ya. Dia takut menyakiti orang lain, apalagi orang yang dia sayang. Makanya dia banyak diam. Dia takut aja jangan sampai dia melakukan ini malah kamu
tersinggung atau kamu marah, ya. Dia lebih berhati-hati sebelum bertindak, berpikir, terus berpikirnya matang dulu baru bertindak gitu, bukan hanya asal omong, ya. Bagus ya, karena orangnya penyayang, soalnya tuh banyak makhluk hidup yang dekat dengannya, ya. Jadi orangnya apa ya, ibaratkan penuh dengan kewibawaan. Oke, itu yang saya lihat untuk orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ke-5. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ke-5 dari zodiaknya. Di sini ada Gemini, Taurus, Aries, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius, ya. Dari inisialnya kita lihat ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, W, M, S, T, R, U, B, K, H, A, L, I, M, J, P, D, L, I, A, D, T, dan S, ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Oke, kita lanjut lagi. Semoga resonate yang pile ke-5. Dan untuk pile ke-6, ya. Oke, di sini saya lihat orang ini tuh bahagia dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya walaupun mungkin kondisinya dia ada terluka, ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih banyak luka batinnya, walaupun terlihat bahagia, terlihat senang, ya, tetapi dia masih menyimpan luka batin yang sangat mendalam, entah dari diri kamu atau dari orang lain, ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Orang ini serasa kayak macam ego, ya. Memang dia masih ego, masih labil, masih ingin menentukan jati dirinya, ya. Masih ingin bebas, masih childish, dan berusaha untuk bisa menyeimbangkan energi untuk dirinya sendiri. Bukan berarti dia ego dalam artian apa, tetapi memang dia ini orangnya sudah lelah dengan kehidupan yang memakan energi, ya. Jadi dia mau lebih mencintai dirinya sendiri. Kalaupun ini pasanganmu, ya, bebaskan aja dia, ya. Jangan pernah merasa ragu, cintanya tetap ada untukmu, ya. Tetapi kalau dibilang ego ya ego gitu, ya, kadang-kadang, tapi tetap dia sayang kamu, dia cinta kamu. Terus kalau orang baru, ya, dia apa ya, masih dia macam misalkan kan gini, dia naksir kamu, dia suka kamu, tetapi dia nggak terlalu ekspresif, ya. Dia mau kamu yang datang, tunjukkan bahwa memang kamu menginginkan akan dirinya. Karena yang tadi saya bilang ada luka batin, dia takut disia-siakan, di awal menggebu tapi di akhir malah menyia-nyiakan atau menghancurkan. Dia tidak mau seperti gitu, ya. Makanya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile ke-6 ini orangnya tidak munafik, ya. Jadi agak sedikit enjoy, bebas, ya, dan lebih fokus pada diri sendiri, ya. Walaupun kalau dikategorikan menyayangimu, ya, tetapi dia masih fokus pada dirinya, ya, masih tetap inginkan kebahagiaan untuk dirinya. Ibaratkan kalau gini, dia punya nasi, ya, kamu kelaparan, ya dia tetap makan, kamu biaran aja kelaparan gitu, ya. Karena dia mencari untuk dirinya sendiri, ibaratkan dia belum ada tanggung jawab, ya. Walaupun dia sayang, tapi kan kalau dalam tanda kutip, wah, kalau sayang kan harus rela berkorban kan. Tapi ini nggak ada korban-korbannya, ya. Yang dia mengorban, ya, artinya nggak ada rela berkorban dari dia, malah dia mengorbankan orang lain gitu. Apakah dia cinta padamu? Tidak, ya. Kenapa saya bilang walaupun dia sayang padamu, ya, tapi saya kategorikan dia tidak cinta padamu, ya, karena kalau kita bicara sayang, ya semua sayang. Ini contoh, ya, yang tadi saya bilang, macam contoh, dia sebagai orang tua, ya. Dia sebagai orang tua, ya begitu, anakmu, istri, suami atau suami, ya, contoh, ya, mau makan tidak makan ya terserah, ya, tapi dia tahu bahwa saya sayang kamu, nak, saya sayang kamu, nak, ya. Anaknya mau makan kek tidak kek, ya sudah, yang penting dia tahu bahwa saya sayang gitu kan. Atau macam contoh kalau seandainya dia di posisi laki-laki, ya, tidak diberikan nafkah untuk istri dan anaknya, nah ini, ya, tapi dia berkuar-kuar saya sayang kamu, saya sayang, tetapi tidak ada tanggung jawab, ya. Nah ini yang maksud saya, kenapa saya kategorikan dia tidak cinta padamu, karena anak orang juga kita pasti, saya sayang anak orang itu, ya, saya sayang, ya, walaupun tidak terkoneksi. Maksud saya di sini sayang itu dari tanggung jawab, dari rela berkorban. Ini nggak ada rela berkorbannya, ya, nggak ada egois, ya. Makanya saya kategorikan dia tidak cinta padamu walaupun dia sayang padamu, ya, karena cinta dan sayang itu harusnya balance, ya, baru saya bisa kategorikan bahwa dia orang yang baik. Tetapi ini kan ibaratkan masih ke mencintai diri sendiri, ya, sehingga saya kategorikan dia tidak mencintai kamu, ya. Oke, itu yang di pile ke-6. Semoga resonate. Dan
Saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ke-6 dari zodiaknya. Di sini ada Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Dari inisialnya ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, S, T, M, P, Q, A, R, D, dan U ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian ya dari 6 pile. Semoga resonate untuk kalian ya Gemini ya, dan bisa bermanfaat juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.